Berkata Al-Imam Al-Haddad bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah, innama itu kalau bahasanya itu adatul hasr, artinya hanya itu saja, satu-satunya lah bahasa kita ini. Dan hanyalah amal-amal itu diniat dengan niat. Kalau kita terkadang satu amalan itu dengan niat yang banyak, maka menjadi amalan yang satu itu menjadi lebih banyak, lebih dahsyat, lebih banyak pahalanya. Ada satu orang niat membaca Al-Quran, amalannya satu, baca Al-Quran. Tapi di situ niatnya menjadi banyak. Niatnya banyak. Ya Allah, hamba niat membaca Al-Quranul Karim dengan niatan mengikuti baginda Nabi Muhammad, dengan keniatan agar apa niatnya? Termasuk dengan niat supaya engkau berikan hamba setiap daripada huruf yang hamba baca 1000 ampunan. Berarti 1 juta ya. 1000 kali 1000 1 juta. Alaf maghfirah, alaf rahmah. 1000 atau 1 juta. 1 juta ampunan, 1 juta rahmat, 1 juta derajat, 1 juta pahala. Dan dengan setiap hurufnya engkau hilangkan 1 juta kesalahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal cuma amalannya adalah membaca Al-Quran. Berapa banyak amalan itu? Rubba amalin saghirin ta'dhumuhun niyah. Berapa banyak amal yang kecil tapi menjadi besar gara-gara niat. Wa rubba amalin kabirin tasghuruhu niyah atau tahguruhun niyah. Dan berapa banyak amalnya itu besar, bentuk perbuatannya amalnya itu besar, tapi menjadi kecil cuman gara-gara niatnya. Dan banyak orang yang salah dengan niat. Selama ini kan kita ngelihat fadilatul a'mal, fadilah daripada suatu amalan-amalan. Salah satunya misalnya ini yang sehari-hari antum membaca surat Al-Waqi'ah. Rasulullah bersabda, suratul Waqi'ah tamna'ul faqah. Itu surat Al-Waqi'ah mencegah seseorang daripada kefakiran, melarat. Bahasanya itu mencegah seseorang dari melarat. Tapi yang subhanallah, banyak orang yang membaca surat duha yang dikatakan la faqr ma'ad duha. Tidak ada yang namanya fakir yang diiringi dengan sholat duha. Atau jika seorang sholat duha, maka orang itu tidak akan pernah fakir. Tapi ya banyak orang yang sholat duha akhirnya tetap fakir. Loh, itu kesalahannya di mana? Bukan kesalahannya di sholat duhanya, tapi kesalahan kita nggak paham niatnya. Bukan niat sholat duha ya. Usolli sunnatat duha rak'atain lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu namanya niat sholat duha. Tapi antum mengerjakan sholat duha itu niatnya apa? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Itu yang kurang. Salatut tasbih ya, dikatakan oleh Sayyidina Ibn Munabbih, Sa'id bin Munabbih, beliau mengatakan ma ra'aitu syai'an asyad lil mas'alah lil usr min salat tasbih. Tidak pernah aku melihat sesuatu yang lebih
keras menghantam suatu kesusahan sebagaimana sholat tasbih. Tapi orangnya sholat tasbihnya sholat tasbih, niatnya usolli sunat tasbih, itu niat sholat tasbih. Niat sholat tasbih satu, niat sholat duha satu kesatuan. Tapi antum mengamalkan sholat duha, antum mengamalkan sholat tasbih, tujuannya apa? Niatnya apa? Nah, harusnya bagaimana? Harusnya seperti ini. Antum niat sholat duha, ya Rabbi Allah, hamba niat untuk mengerjakan sholat duha dengan keniatan ya Rabbi Allah agar Engkau ampuni dosa hamba. Lalu dengan keniatan kumpulkan semuanya niat. Misalnya utang banyak ya. Dengan keniatan agar Engkau berikan kepada hamba keluasan rezeki untuk membayar hutang. Agar Engkau berikan kepada hamba begini, begitu, macam-macam. Amalannya cuma sholat duha. Dengan keniatan ya Rabbi Allah agar Engkau berkahi harta yang kami miliki dan Engkau karuniakan rezeki yang berkah. Dengan keniatan ya Rabbi Allah agar. Bahkan dikatakan sholat duha itu sholat yang paling ditakuti oleh jin dan syaitan. Itu pernah disampaikan oleh guru kita di pas waktu ceramah di Kuitang. Dia mengatakan bahwasannya ada satu jin dilihat oleh seorang wali min auliyaillah, satu orang wali melihat ada satu jin dalam keadaan seperti kejang-kejang. Jinnya itu kejang-kejang. Ditanya sama wali tersebut, "Ma ba'luk, kenapa kamu seperti ini?" Kata si jin tadi itu, "Sesungguhnya aku menjadi seperti ini gara-gara orang yang aku mau goda, dia rutin mengerjakan sholat duha." Jadi jin tadi sampai mengatakan, aku kesurupan orang sholat duha. Kata jin tadi, aku kesurupan orang yang sholat. Nah, antum meniati itu semuanya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan didapatkan oleh seseorang itu apa yang dia niati. Walaupun niatnya, walaupun amalannya sah, walaupun amalannya cuma memindah duri di jalanan, tapi niatnya aja banyak. Hilang durinya, dia dapat pahala banyak. Itu fadilah, itu fadilah, itu keutamaan. Dan niat itu tempatnya di hati. Niat lughatan al-qasad, tujuan. Secara bahasa niat itu artinya tujuan, maksud. Secara syariat qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li wa mahalluhal qalb wa talaffat biha sunnah. Dengan batasan-batasan tertentu. Secara syariat niat itu adalah bertujuan akan sesuatu muqtarinan bi fi'li, yang berbarengan dengan perbuatannya atau amalannya. Wa mahalluhal qalb, tempatnya niat mana? Hati. Jadi jangan sampai geger cuman gara-gara masalah lafaz niat. Intinya niat itu di dalam hati. Antum salah baca niat, tapi antum salah lafaz niat, tapi di dalam hati itu antum niatnya benar, maka yang dihitung oleh Allah adalah niat di dalam hati. Antum niat salat isya, usolli fardhu isya, dalam hati itu usolli fardhu isya, tapi ketika niatnya lafadznya mungkin karena dia itu kebayang-bayang salat maghrib atau salat subuh, usolli fardhu subuh atau usolli salat maghrib, itu yang dilafadzkan. Tapi di dalam hati usolli fardhu isya, saya ini salat isya, maka yang dihitung bagaimana salatnya sah. Salatnya sah karena tempatnya hati. Dan tujuannya itu niat adalah merubah sesuatu kebiasaan menjadi ibadah. Kebiasaan antum makan, biasa makan. Kalau antum niati makan itu waman nawa bi akli wa itaatillah lahu sabat itaatillah lahu. Kata Sahih Subat, siapa yang makan niatnya untuk kuat berbuat taat, maka dia mendapatkan apa yang dia niat. Juga mandi. Ada satu orang masuk kamar mandi dengan membawa dosa banyak. Sebelum masuk kamar mandi, dia mempunyai dosa yang sangat banyak.
dan tidak keluar dari kamar mandi kecuali dosa-dosa tersebut hilang. Ada. Ketika seseorang masuk di kamar mandi, dia memikul banyak dosa karena mungkin dia di jalan lihat harga cewek, macam-macam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mungkin canggung di sini atau apa bohong dan lain sebagainya. Begitu pulang dia mau mandi. Ketika mau mandi dia nyalakan shower atau menyalakan pintu, ingat ya Allah, hamba niat mandi untuk kebersihan zahir batin, agar Engkau ya Rabbi Allah ampuni setiap anggota tubuh yang terkena air, agar Engkau ya Rabbi Allah ampuni dosa yang setiap anggota tubuh ini terkena air. Dan sebagaimana air ini melunturkan seluruh daripada daripada kotoran di tubuh hamba ya Rabbi Allah, maka begitu juga bersihkan dosa-dosa dan pengaruh dosa itu dari tubuh hamba. Keluar dari situ Allah ampuni. Makanya itu perlu untuk keluasan niat ini ada satu cara, apa itu? Wasi'il masyhad. Maka luaskanlah masyhad atau pandangan kita. Luaskan. Kalau orang cuma punya satu pandangan, ya paling dia mentok satu niat. Ada satu orang, kita dulu di Hadramut itu menangnya Hadramut itu salah satunya kita harus memperluas masyhad. Oleh karena itu doa daripada Imam Abdullah bin Umar Syatiri, kakek daripada guru kita juga Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, ayahanda daripada Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau itu doanya salah satunya adalah Allahumma soffi lana mawaridana wa wassi' lana masyahidana. Allahumma soffi lana mawaridana wa wassi' lana masyahidana. Bahkan beliau itu ketika itu ditanya tentang doa ini, beliau doa ini mengamalkannya ketika duduk di depan maqam daripada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Tujuannya apa? Supaya bersih. Mawarid itu hal yang turunnya dari Allah. Masyahid itu luasnya pandangan kita. Sehingga ketika dulu kita ini waktu khidmah di Hadramut itu Tarim, itu kalau makan nggak ada makan piring, nggak. Kita makannya itu pakai talam itu kayak hall ya. Makannya itu kayak hall gitu. Jadi makannya bagaimana? Kita makan itu satu talam 5 orang. Ketika kita menjadi ashabul khidmah, kita nyuci talam itu, talamnya bisa sampai 100 talam, 60 sampai 100 talam. Nyuci asal yang orang-orang yang piket itu. Ya, kita termasuk ya nyuci semuanya. Dan setiap orang yang nyuci itu mereka niatnya apa? Niatnya ya Rabbi Allah, sebagaimana hamba bersihkan piring ini, maka bersihkan juga hati hamba. Bersihkan juga sohaif, lembaran-lembaran yang ditulis sama malaikat Raqib Atid itu. Yang buruk-buruk, kotor-kotor, bersihkan semua. Bersihkan ya Rabbi Allah hati hamba, bersihkan. Itu masyhad. Itu masyhad. Al-madad ala qadril masyhad. Madad itu curahan dari Allah. Al-madad yang biasa dikasihkan itu. Al-madad ya Rasulullah. Itu pertolongan. Curahan. Sodoran tangan itu madad. Itu tergantung daripada masyhad kita. Kalau antum kepingin banyak pertolongan, banyak curahan dari Allah, uluran dari Allah, maka perbanyaklah masyhad. Pandangan, keluasan pandangan kita.